Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setelah ini jumpa lagi di channel Jaga Luk Pitu dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas dalam ceramahnya mengutip pembicaraan Voice dalam bahasan polemik nasab Bani Ba'alawi oleh seorang mahasiswa yang berada di zaman, dan itu disampaikan dalam ceramah beliau di daerah Kalimanah Purbalingga. Hal tersebut dipandang perlu untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat bahwasanya tidak semua yang dilihat itu benar, karena ada fakta-fakta logis, fakta-fakta yang memang akurat. Bagaimana seorang mahasiswa yang berada di negeri zaman memberikan sebuah testimoni atau sebuah pernyataan konkret adanya sebuah kehidupan yang notabene tidak diketahui oleh masyarakat luas di bumi Nusantara ini. Gus Abbas menyampaikan hal tersebut karena beliau selaku yang bersama-sama Kiai Haji Maduddin menyuarakan sebuah kebenaran terkait dengan nasab atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dilihat dari segi kitab nasab, manuskrip maupun tes DNA, dan kesemuaan itu disandingkan dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh mahasiswa yang ada di zaman. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan atau ceramah Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi saat berada di Purbalingga. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah dari itu para sedherek para rawuh para sedulur sedherek mawon, ini ki bangsa Indonesia, negara Indonesia iki lagi ana sing rusak. Sing dirusak apane? Siji sing dirusak adalah kiai bari ulamane. Nomor loro sing dirusak adalah sejarahnya. Nomor telu sing dirusak adalah harga dirinya. Harga diri lambang Indonesia dirusak, harga diri negara Indonesia dirusak, harga diri ulama-ulama kailan tokoh-tokoh Indonesia dirusak, harga diri dan nilai daripada adat budaya Indonesia dirusak, nanti sejarah dirusak, nanti tokoh ning makame wong Indonesia lagi dirusak. Ngeblok ya apa sampean iki? Ora ana sing kudu dikeploki sampean. Iki ora ngerti kudu ana suara seru langsung keplok terus ke menu sakit. Gina apa mboten? Iki para sedherek kewajiban kula sareng panjenengan sebagai rakyat Indonesia mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa kewajiban kula kali panjenengan sebagai warga negara Indonesia mengembalikan muruah nilai harga diri negara dan bangsa Indonesia, mempertahankan kemuliaan daripada lambang-lambang negara Indonesia atau lambang kedaulatan rakyat Indonesia, mengembalikan muruah karisma kemuliaan daripada para ulama, para kiai dan leluhur bangsa Indonesia, meluruskan kembali sejarah-sejarah Indonesia yang sudah dibelokkan, meluruskan kembali yaitu makam-makam sing wis dihabibna ning klan-klan Ba'alawi sing ora bener, termasuk partai para sedulur membongkar makam-makam palsu sing sengaja digawe ning klan Ba'alawi atau Habib. Iki kudu dibongkar ke aja wani sampeyan. Yang geraku ngomong kayak kiye aja diomong aku sengiting Habib. Ngerti ora Pak? Ngerti sama mboten? Nek aku lagi lurusaken sejarah Indonesia, sejarah Nahdlatul Ulama, aja diomong Gus Abbas iki lagi senit paling Habib, tak jawab ning nyong tasmu. Kenapa mboten? Ana sing ngomong Gus Abbas ki bariki iman lagi menfitnah Habib. Kami adalah rakyat Indonesia, aku wong NU ora pernah diajari mitnah ning wong sejen. Kenapa mboten? Iki para sedherek jangan dibilang kula niku sengit ning Habib, napa malih Gus Abbas hasud ning Habib. Hasud ning Habib
apa kowe? Wong Habib bari nyong pelu sugih nyong kok. Apa sebabnya? Iki klan Ba'ali pari Habib iki gawe rusuh ning Indonesia. Nyong iku umure wis 50 tahun luwih, tapi nyong kali zaman gemin ora pernah ngotak-atik Habib, tapi dibiarkan tambah ora karu-karuan ngeklaim Indonesia, belokaken sejarah Indonesia, gawe makam palsu, makam sing ngono di Habibaken kabeh, ngecekai Indonesia, ngecekai NU, ngece lambang Indonesia, ngece lambang kedaulatan rakyat Indonesia, ingin merencanakan mendirikan negara selain negara kesatuan Republik Indonesia, ngerahkan massa arep ngepung istana negara Indonesia. Iki Habib Dumpal mana tampak kurang ajar kudu diadepin kula sareng panjenengan dia. Sing ngadepi kaya model kula-kulaan Pak. Sing wani justru kaya wong model kaya kula-kulaan. Ora mesti sing seragam kayak coklat bari loreng wani, kadang-kadang kecingan ge wong. Ngadepi Habib itu ora wani, padahal negaranya diinjak-injak, padahal bangsa ini lagi diinjak-injak, ulama kiai diinjak-injak, pahlawan sudah dilecehkan. Tapi Anda katanya aparat yang melindungi bangsa, Anda katanya polisi yang melindungi rakyat Indonesia, apa tugas Anda? Nyonge ora penak Gus, apa sih nyonge haji nih Habibin dasmu bangsa ning kono lagi dielek-elek kok malah bela. Masya Allah, sudah keterlaluan Pak. Para syarif para rasul, aku harus tunjukkan kemarin sampean bahwa saya yang namanya klan Ba'ali secara data sejarah, manuskrip sejarah, ora bohong, ora hoak, ora fitnah, datane ono, sejarah anak, kitab anak, mereka semua itu bukan cucunya Rasulullah, mereka adalah klan Yahudi yang mencangkokkan nasab Kanjeng Nabi dalam rangka kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, pengen jadi wong sugih. Nyong ceplok supaya sampai ngerti, orang diceplok orang ngerti-ngerti betul kayak dia. Bukan sekedar data kitab. Melenek uang ngomong kudu bari ilmu. Sing diwaca kitab tentang masalah nasab, cerita sejarah tentang masalah Ba'ali, orang mung 100 judul, lebih daripada 200 judul kitab Ba'ali. Ternyata pencangkokan nasab mamlu'atun bil akadzibi waz zur. Ternyata keuripan mereka dipenuhi dengan kepalsuan dan kebohongan. Iki wong Indonesia kudu ngati-ati, maksudnya nyong kaya kowe. Malah nyong sing delek-elek nguperbalik ya. Ngupai mangan orang elek-elek tok. Kenyong arep ngomong. Kula badhe nunjukaken panjenengan rongokna ya. Purun apa mboten? Perhatiakan nggih. Kula bukan dalam rangka memfitnah, kula bukan dalam rangka memprovokasi, supaya panjenengan timbul hero untuk mempertahankan bangsa Indonesia, supaya aku sampai kada timbul satu kesatuan persatuan, mencintai Indonesia, mencintai ulama Indonesia. Hati-hati rakyat Indonesia, hati-hati. Ini adalah bukan perkara sembarang, tapi ini sudah berbahaya. Kadang-kadang nyoking jaluk ngomongnya bari sapa ngejak ngomong mene orang ngerti, ngejak mene orang ngerti. Malah sing dadi bupati bari wali kota malah musyawarah bari Habibe ndasmu. Ada salah satu mahasiswa Yaman sing mondok ning Yaman suwe. Dia kemudian menelusuri karena ada kisah-kisah seperti ini, akhirnya menelusuri kepada Nakubatul Ashraf Al-Hashimi kang ana ning Yaman untuk mencari apakah betul yang namanya Ba'ali itu adalah cucunya Rasulullah. Jawabannya ono. Ke wonge lagi ngomong telepon-teleponan, mungkin sampean di antara pancen sudah ada yang mendengarkan. Tapi alangkah baiknya sampean langsung mendengarkan ben sampean kuwi hati-hati. Siapa mereka? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Ini aku ngomong bae kowe kesel, ora dipai mangan ya kesel ya. Kira ngokna ya. Ngrokna nggih.
ke suarane mikir diserune ben sampeyan ngerti. Niki adalah orang napa namine niki adalah mahasiswa Yaman. Sing ono ning Yaman menyelusuri jejak Ba'alwi. Niat menjelekkan seseorang terus kita kayak gini tuh nggak ada untung sama sekali buat saya. Saya malahan berharap ada yang membenarkan mereka jumhur, biar kecintaan saya sama mereka semakin benar. Tapi nyatanya bukan jumhur. Orang bodoh sekalipun nggak ada yang mau percaya, gimana coba? Kayak gitu loh. Niki telepon-teleponane mahasiswa Yaman bari koncone ning Indonesia. Itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Nah, setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya, videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu bos. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak, terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantaian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu tempatkan mereka ke Yaman itu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis yang pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman Bil Shihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab, tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan, menang dia jadi presiden. Dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya, bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Nyatanya mendirikan partai komunis juga, Dian Aidit,
sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Den Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang ada di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang apa? Kayak RT lah gitu kalau di Indonesia ya Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya lucu. Tahu ada dengarnya kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan susu. Ya dengar ya. Ya. Saya wawancarai, saya punya 2 video itu Gus. Saya wawancarai apa benar ada hujan susu. Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang habis itu gini nih sama anak, saya ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Masa dia yang mendatangkan hujan susu? Kan lucu kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kuburan palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung, karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman, dia itu di negeri Syam. Di Irak apa di mana Gus? Lupa lah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya, orang Baduinya saja kita tanya mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang-orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Yang mau diapain gitu loh. Kalau masalah Tarim ini teman-teman memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan Tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus Tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu Tarim santrinya apa. Tahu sendirilah. Yang mau benar bagaimana Mas? Sampai nanti boleh buka YouTube. Itu adalah kisah pelajar Yaman. Jadi itu semua adalah merupakan sanes kisah dongeng. Niki di antara pelajar Yaman yang menelusuri yang ada di Yaman. Ternyata pembuatan makam palsu itu sejak di Yaman sudah ada di Aden. Bukan di Indonesia saja. Itu dalam rangka menguasai Yaman. Jadi masyarakat Yamannya sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ba'alwi. Di sana sendiri ternyata tidak ada keagungan Ba'alwi. Jadi mereka ciptakan sendiri
kitabnya diciptakan, nasabnya diciptakan, peradaban diciptakan. Betul kata Ki Imaduddin, itu sejak abad ke-9. Jadi penciptaannya itu sejak zamannya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Dari sejak itu baru dibuat. Jadi kesananya nggak ada. Jadi yang namanya Ba'alwi itu, para Rasul ini diantara yang menelusuri juga, ini dia juga menelusuri langsung tanya ke Darul Hashimi, yaitu apa, Naqobatul Hashimi, yaitu adalah Naqobah, lembaga yang mencatat Banu Hashim, yaitu adalah keluarganipun Kanjeng Nabi. Itu ternyata di sana tidak mengisbat Ba'alwi, bahwa Ba'alwi bukan Hashimi, itu apa? Mereka itu Yahudi. Jadi poros cerek, para rawuh, poros dulur, tuh kisahnya seperti itu. Dan ini bukan 1-2 orang, masih banyak hujah-hujah mereka di dalam masalah yang berkaitan dengan nasab mereka, termasuk kitab-kitab yang diberikan itu sudah dibongkar semua di batang para ulama. Bukan 1-2 kitab, 200 kitab langkung para syekh Rasul. Maka dari itu para syekh Rasul keadaannya seperti ini. Kebetulan niku wonten teng Indonesia dan di framing dumateng Belanda bahwasanya Ba'alwi atau mereka itu adalah keturunanipun Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi, wong Purbalingga mripate wuthuk kabeh 200 tahun. Iki para sedherek, para sedulur. Maka dari itu Bapak Agus Sunyoto, salah seorang sejarawan muslim sing paling terkenal oleh penghargaan tahun 2014 karena menulis satu buku sejarah yang sangat fenomenal, yaitu adalah Atlas Wali Songo. Ngendika sampeyan iki kudu ngati-ati, iki Belanda mendatangkan Ba'alwi itu tahun 1832, sementara pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu pada waktu itu diculik atau diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda, yaitu tahun 1830. Jaraknya mung 2 tahun setelah ditangkapnya Diponegoro, mereka mendatangkan Ba'alwi dari Yaman. Para sedherek, para sedulur, logikane sampean dinggo akale sampean sing cerdas wong Purbalingga. Pada waktu para ulama, para kiai yang semata-mata memerdekakan kalian semua untuk Indonesia, saking Belanda, saking sekutu, saking Portugis, saking Jepang, berjuang lebih daripada 350 tahun sampai dicak dumateng Profesor Dr. Sunuk Hogro yang ngendika, jarane Sunuk Hogro yang ngendika bahwasannya yang menggiring atau yang memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dari mulai tahun abad ke-9 sampai ke abad ke-19 adalah para ulama, para kiai. Mereka itu adalah para sayyid, para syarif, keturunan Kanjeng Nabi.